Sekarang ini publik dihebohkan oleh seseorang ya, yang bernama RH, yang keluar-keluar di media tentang skandal cintanya atau cinta terlarangnya dengan salah satu menteri di kabinet Jokowi ya. Itu sangat heboh sekali, bahkan banyak informasi simpang siur kalau orang yang bernama RH itu orangnya sebenarnya nggak ada gitu ya. Kali ini kita akan mencoba mencari informasi, dan informasi ini saya dapatkan di channelnya FNN ya, yang bisa mewawancarai seorang RH, di mana RH kalau kemarin yang tersebar di media massa itu kan tidak terlihat wajahnya, sehingga timbul pertanyaan, benarkah dia sebenarnya ada atau cuma cari sensasi, apakah kejadiannya benar dan sebagainya ya. Ini diwawancara nanti semuanya akan sangat jelas sekali siapa itu RH, dan RH sendiri pun dalam wawancara juga terlihat penuh wajahnya. Jadi teman-teman atau siapapun yang penasaran dengan siapa RH tersebut nanti akan bisa melihat sendiri dari gaya bicaranya, dari ngomongnya dan sebagainya. Itu akan terlihat bahwa dia memang benar-benar orangnya ada, dan kasusnya kejadian dengan salah satu menteri di kabinet Jokowi memang benar apa adanya ya. Jadi di sini saya tidak menyajikan video fullnya ya, karena nanti akan melanggar hak cipta, dan saya akan berbicara wawancara nanti secara suara aja ya. Anda silakan dengarkan, dan Anda bisa mendengarkan secara lengkap hal tersebut ya, skandal cinta Pak Menteri dengan orang yang bernama RH ya. Silakan simak dengan baik-baik ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kan saya ajak Anda ngobrol dengan langsung dengan Mbak Rifa Handayani. Assalamualaikum Mbak Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada kan orangnya, bener kan? Ada, namanya Rifa Handayani. Oke, gimana kabar Anda, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Jadi ini Anda masih di Jakarta ya? Masih. Oke, kapan rencana kembali ke Jepang? Insya Allah minggu depan. Minggu depan, ya. Oke, jadi Anda ini sehari-harinya tinggal di Jepang, dan sekarang ini khusus ke Jakarta untuk urusan ini gitu ya? Iya, sebenarnya saya tuh tinggal di Jepang dari hampir 12 tahun ya. Dari 2009 sebenarnya, setelah nikah. Kesini, iya benar urusan ini. Oke. Sebetulnya urusan ini tuh sudah prosesnya panjang, proses perjuangannya panjang banget, dari 8 tahun setengah yang lalu. Jadi dari waktu saya dapat ancaman ini, ini ancaman. Ya. Ini ada nomor teleponnya. Terus ini saya save nomornya, ini sih namanya ini di ancaman itu. Yeah. Nah, saya kaget dengan adanya ancaman ini waktu itu di Jepang jam 10 malam. Padahal orang yang nomor handphonenya ada ini, yeah, adalah orang yang hubungannya baik-baik saja sama saya. Dari 2012 akhir sampai pengancaman ini terjadi itu baik-baik hubungannya. Jadi waktu saya terima ini, saya kaget, saya takut, dan memang karena saya merasa punya dosa, punya salah sama suami saya, ya saya sampai nggak bisa tidur lagi waktu setelah terima ini gitu. Nah, itu yang terus saya capture adalah yang dari Pak AH itu ya, yang ancaman pertama itu dari Pak AH. Iya. Oke. Jadi ini dari Pak AH, pokoknya ini pertama masalahnya itu ini. Jadi setelah itu karena saya takut sama suami saya, saya mau hapus WhatsApp-nya kan. Pada saat malam itu saya mau hapus, tapi sebelum saya hapus, saya memang capture dulu ini untuk nanti mempertanyakan pada beliau gitu. Itu kapan pada ya? AH ini. Tahun berapa itu? Ini 2013
bulan Juni. Jadi masih belum pakai WhatsApp dong ya? Masih BlackBerry atau? Ini WhatsApp. Oh, WhatsApp. Ini WhatsApp. Oh, oke. Ini ada nomornya WhatsApp. Okay. Tapi saya memang jarang berhubungan lewat WhatsApp, selalu BlackBerry waktu itu, BlackBerry Messenger. Makanya saya kaget karena saya tidak pernah sama sekali menghubungi lewat WhatsApp. Selalu beliau duluan yang invite BBM saya setiap pagi, dia invite, nanti sore dia leave lagi gitu. Jadi hubungannya itu seperti itu. Jadi waktu malam saya terima ini saya kaget. Terus itu bunyinya apa ya? Yang ancamannya itu persisnya seperti apa yang membuat Anda kaget itu? Ya ini. Oke, rada nggak kebaca. Jangan ganggu saya lagi, itu ya? Bukan, no. Apa? Terus ada gambar pisau, gambar pistol, gambar granat. Gue tunggu mayat lo gitu. Kan itu nggak lazim karena memang sehari-harinya selama 6 bulan ya ini berbalik 180 derajat, nggak mungkin ada ancaman begini. Jadi saya tuh agak khawatir, tapi ya saya takut. Terus saya delete WhatsApp-nya, WhatsApp dari kontaknya saya delete, tapi saya capture dulu. Saya sempat capture untuk mempertanyakan kepada orang tersebut. Nah udah gitu, besok paginya setelah AH ini menghubungi saya lewat BBM, dia invite saya, tuh saya tanya itu kenapa kok saya diancam? Tolong please jangan pernah dijawab, jangan satupun dijawab. Jadi ada kemungkinan itu yang ngechat Anda bukan beliau ya, tapi menggunakan telepon dari Pak AH itu gitu ya? Nah, jadi saya kan juga nggak tahu ya, maksudnya saya dalam ketakutan juga. Jadi saya paginya setelah dia itu add pin BB saya bisa berkomunikasi sama dia. Saya tanya itu ada apa? Dia bilang tolong jangan dijawab satu kata pun. Saya udah paham kan, tolong jangan dijawab, jangan dilayanin. Udah kamu diem aja, dia bilang. Nah saya pikir, terus saya tanya itu siapa? Itu tetangga saya, dia bilang. Dia selalu menyebut istrinya itu tetangga saya gitu. Jadi saya udah paham. Akhirnya saya tidak jawab karena saya pikir dia yang lebih tahu kondisi dia gitu. Yang penting saya mengamankan kondisi saya gitu kan pada saat itu. Terus akhirnya saya terus diserang di telepon pakai nomornya beliau ini, tapi akhirnya saya blok nomornya. Saya terus ada juga message juga dari ini, pertama dari ini nih, nomor ini dari ini nih, dari nama ini, nomor teleponnya juga ada nih, nomor teleponnya. Saya tahu kan ini pasti si tetangganya beliau nih. Terus saya diem, saya ngeladenin, saya blok juga nomornya dia. Saya blok. Lalu saya kan punya media sosial waktu itu namanya Pet ya. Nah dia mulai masuk ke Pet saya bulan 7. Jadi udah sebulan saya diemin. Saya udah diemin 1 bulan. Saya pikir ya udah tenang, dan saya kan pikir ya udah ya. Namanya orang berselingkuh kan dua-duanya salah ya, dua-duanya tidak punya moral. Jadi ya oke, sekarang kita saling kembali ke keluarga masing-masing, introspeksi diri masing-masing. Saya pikir begitu, udah selesai 1 bulan. Saya mencoba untuk tenang, untuk tahu saya bertobat, saya salah dengan diri saya sendiri. Setelah itu bulan 7 tuh saya dapat ancaman ini di media sosial saya. Ini panjang banget nih, terus sampai bulan Agustus saya diemin terus. Saya dibilang ngejar-ngejar suami orang, terus dibilang muka saya mau disiram air keras, terus padahal saya udah 1 bulan saya pikir udah selesai, udah saling aman masing-masing, dan memang saya udah nggak berhubungan dengan beliau lagi sama sekali. Saya udah blok semua gitu. Terus dia bilang mau siram air keras biar muka lu kayak film Conjuring katanya gitu kan. Udah gitu menghina saya, makanya Tuhan nggak kasih anak, lu mandul. Waktu itu saya memang belum punya anak. Saya waktu itu saya nikah 2009, ini kejadian 2013, saya belum punya anak. Terus dia
terus ini bulan 8, terus kan berarti kan ini ancamannya udah 2 bulan berturut-turut Mas, saya nggak jabanin satu kata pun loh. Terus dia bilang, udah pernah ngerasain belum mulut lo disekep, dimasukin anak tikus, tunggu ya gitu. Nah saya mulai deg-degan karena saya setiap bulan itu pasti ke Jakarta, saya punya bisnis. Dari 2012 itu saya ada bisnis, setiap bulan saya pasti ke Jakarta gitu. Setelah itu kan bulan Agustus itu Lebaran. Nah saya lagi di Jakarta, suami saya nyusul. Nah biasanya saya itu kalau ke Jakarta, saya duluan datang. Misalnya saya udah 5 hari di Jakarta, suami saya nyusul. Suami saya kan tidak terlalu suka dengan kesini kan, karena memang dia juga, suami saya tuh udah warga negara asing, dia udah 35 tahun tinggal di Jepang. Untuk ke Jakarta aja mohon maaf dia tuh kurang suka sebenarnya, karena dia tuh suka banget dengan Jepang. Jadi dia cuman 4 hari, biasanya begitu, dia 4 hari di Jakarta. Nanti saya bilang kamu pulang duluan, saya belakangan, saya selalu begitu, datang duluan, pulang belakangan. Nah setelah ada ancaman-ancaman ini, saya tuh pingin pulang bareng dia. Kata suami saya, kok kamu aneh, dia bilang gitu, ada apa? Saya mulai aneh, tapi saya tutupin karena saya takut kan. Saya takut kebuka, aduh kan ini saya salah banget, nanti kalau ini kebuka aib saya, semua pokoknya saya takut. Saya bingung, aduh saya gimana ngomongnya gitu. Tapi kalau misalnya apa ya, suami saya kan nggak tahu ini, berarti suami saya nggak tahu, udah 2 bulan lebih ini nggak tahu. Tapi kalau terjadi apa-apa sama saya mati konyol, saya disiksa sama orang tiba-tiba yang saya nggak kenal, gimana gitu loh Mas Hersu. Iya kan, saya takut. Kok nggak ada yang tahu curahan hati saya, ini saya mau ngadu ke siapa gitu. Saya takut waktu itu, takut banget. Setelah itu pas Lebaran saya bilang sama suami saya minta maaf. Saya pernah punya skandal, punya dosa, saya bilang gitu. Kamu nggak tahu, saya pernah dekat sama orang yang beristri gitu, karena istrinya sekarang ngancam-ngancam saya bilang gitu. Dan itu tuh sekuat tenaga 2 bulan itu saya takut nggak, tapi ya saya, daripada saya mati konyol, daripada saya nanti diapa-apain orang, suami saya nggak tahu, ya kan Mas, saya jadi harus bilang gitu. Akhirnya saya nggak sanggup juga menceritakannya, saya buka semua DM-nya biar dia baca. Waktu suami saya baca, dia shock. Ini kriminal katanya. Hah? Mau dibunuh? Ini apa sih? Sementara dia kan nggak pernah tahu apa-apa hubungan saya sama dia. Maksudnya, apalagi 2 bulan itu, karena saya merasa punya dosa, saya makin introspeksi diri. Jadi pas 2 bulan itu dia merasa kayaknya kita baik-baik aja 2 bulan ini. Nah itu karena saya habis ada teror ini, saya baru cerita kan. Jadi suami saya bilang, wah ini kriminal, ini jahat banget. Emang saya butuh penjelasan nih, tapi penjelasan dari kamu kurang, katanya gitu. Karena aku menutupi, waktu itu saya masih menutupi. Jadi waktu ditanya, kamu emang ada hubungannya apa? Saya sih bilang ya masih pendekatan sih, masih biasa curhat-curhatan, tapi istrinya mungkin salah paham. Saya bilang gitu Mas, buat supaya suami saya nggak panas, untuk menutupi AHA juga sebenarnya gitu, dan untuk menutupi aib saya juga. Karena menurut saya kalau saya buka aib AHA, saya nuduh dia, lu menggoda gue, kan otomatis saya juga aibnya kebuka, bener nggak? Ya. Jadi saya bilang, saya yang pasang badan, saya bilang ke suami saya, udah tolong, ya ini pokoknya saya pernah deket, tapi ini kayaknya salah paham, istrinya salah paham. Oh nggak bisa, suami saya langsung minta nomor teleponnya, ditelepon sama suami saya. Waktu itu AHA nggak respon. Dia cari tahu, akhirnya dia mengirimkan surat sama AHA, buat AHA, sama waktu itu Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu, dia kirim suratnya. Dia tanya,
saya butuh kejelasan katanya. Ini ada apa? Gitu. Suami saya bilang dia baik-baik banget. Ini saya butuh kejelasan, ada apa ini? Saya kok sampai nggak tahu istri saya mau diancam-ancam, mau dimatiin begini ini. Ada apa? Nah, setelah itu AHA telepon suami saya. Dia telepon, dia langsung, ya pokoknya saya minta maaf, dia bilang gitu. Tapi suami saya bilang, tolong dijelasin dulu, saya nggak ngerti masalahnya gitu. Mau dijelasin dulu biar saya ngerti duduk masalahnya. Iya pokoknya. Terus akhirnya suami saya berdasarkan ini juga, dia tanya, ini kan istri saya dihina-hina, dibilang menggoda. Apa betul istri saya pernah menggoda-goda Anda gitu? Enggak Pak, katanya AHA gitu, enggak. Terus ini kenapa istri saya dihina-hina? Ini katanya mengejar-ngejar kamu. Memang kamu ada hubungan apa? Enggak Pak, itu cuma emosional saja. Nah, lalu ini ancamannya sampai kriminal gini, ini apa maksudnya, ancaman apa? Kok istri saya mau ditunggu mayatnya pakai handphone kamu? Kok kamu berteman sama istri saya, kok tiba-tiba mau nunggu mayat istri saya, maksudnya apa? Suami saya itu baik banget loh, percakapannya ada Mas, semua disimpan sama suami saya biar tidak jadi biar nggak bolak-balik. Suami saya tuh untuk meninggikan harga diri saya, gitu loh, karena saya dihina-hina kan. Dan pada saat itu suami saya tuh orang yang bengong, yang bingung, nggak tahu apa-apa. Jadi dia butuh penjelasan dari semua pihak. Terus AHA itu, ya di percakapan itu dia kayak mau nangis banget. Dia bilang, tolong objektifnya apa, saya minta maaf. Enggak, saya mau tanya, jadi ini ancaman ini apa? Oh itu ancaman itu emosional saja katanya. Itu mungkin pada saat itu ada emosi yang lepas, dia bilang gitu. Iya, tapi penyebab ancaman ini apa penyebabnya? Gitu. Penyebabnya apa gitu? Gini katanya. Anda suka kan sama istri saya, katanya gitu. Istri saya juga menanggapi, dan kalian itu berhubungan layaknya orang dewasa. Dan saya tidak tanya loh hubungan dewasa itu apa. Nanti kalau saya tanya perkaranya semakin panjang, katanya gitu. Suami saya bilang gitu. Itu tanggung jawab moral kalian berdua. Ya, suami saya tuh udah gentle banget loh Mas. Saya cuman mau nanya begini. Kamu kan udah suka sama istri saya, udah menjalin hubungan, kamu sering curhat sama istri saya. Kok istri saya diancam kamu diam aja sih, katanya gitu. Yang minta nomor telepon duluan siapa? Katanya. Suami saya bilang gitu. Istri saya atau Anda? Si AHA bingung, kayak mau nangis gitu dia. Orang lain Pak. Katanya, orang lain siapa? Banci Anda. Jawab gitu aja nggak bisa. Jadi suami saya tuh makin berang, padahal mau baik-baik, mau cuma minta penjelasan. Dan akhirnya udah terus dia tetap bilang objektifnya apa? Udah gini, objektifnya gini aja. Kamu tolong buat surat pernyataan. Tertulis di situ di pernyataan itu bahwasanya yang kamu bilang itu harus sesuai, bahwasanya istri saya tidak pernah menggoda Anda, ya. Istri saya tidak pernah mengejar-ngejar Anda. Istri saya bukan perempuan murahan yang kejar-kejar Anda. Bahkan Anda sendiri yang sering telepon istri saya kan? Coba saya tanya, Anda sering telepon istri saya kan? Terus AHA jawab, iya katanya beberapa waktu yang lalu. Ya iya kan, berarti Anda yang telepon istri saya. Kok sekarang juga bolak-balik? Makanya tolong dibuat surat pernyataan bahwasanya di surat itu bahwasanya ini ancaman dan hinaan dari istri Anda ini tidak benar. Lalu ancaman-ancaman ini adalah hanya emosional saja dan tidak akan terjadi. Tolong ditandatangani oleh Anda, oleh istri Anda, dan oleh ketua umum partai Anda. Karena Anda bernaung di dalamnya, tidak main-main. Karena mungkin gini loh mindset suami saya kan orang Jepang. Dia 35 tahun di Jepang, dia S1 sampai S3 di Jepang, sampai dia itu benar-benar menganggap hukum itu kayaknya hukum di Jepang tuh yang paling dia anggap benar gitu loh. Biasanya orang, apalagi wakil rakyat, kalau ada maaf gitu ya, kalau ada keluarganya aja yang bikin ulah, dia mengundurkan diri gitu. Apalagi lu ngancam-ngancam istri gua, ya udah sekarang pokoknya yang bernaung, dia kan bernaung di partai. Ya tolong kamu, dia buat surat pernyataan, tanda tangan aja kamu, istri kamu, dan Pak Ketum pada saat itu. Suratnya tolong kirim ke saya. Jadi surat itu untuk
pegangan istri saya supaya hidup dia tuh tentram, nyaman. Itu membuat harga diri istri saya tidak jatuh, dan harga diri saya juga, katanya gitu. Baik banget suami saya kan, tapi dia marah sama saya. Suami saya sih marah, tapi kan kemarahan itu kan keluarga ya, kemarahan suami saya pikir gini, orang itu kalau bersalah bukan marahnya yang kan, tapi tanggung jawabnya juga harus ditunjukkan gitu. Makanya dia bilang ke saya, kamu harus tanggung jawab karena perbuatan kamu ini, begitu kan. Oke, setelah itu si AHA masih blunder. Oke Pak, nanti saya pertimbangkan lagi. Lalu dia telepon suami saya lagi. Dia selalu kayak mengemis untuk, sudah Pak, kita berdamai aja. Saya nggak butuh damai apa-apa, saya cuma butuh surat pernyataan. Saya nggak perlu ketemu kamu, saya nggak kenal kamu, nggak ada masalah. Yang penting istri saya ini harga dirinya nggak diinjak-injak, karena kalau harga diri istri saya terinjak-injak, harga diri saya sebagai suaminya juga terinjak-injak. Ini saya nggak mau gitu. Terus AHA bilang, ya pokoknya jangan sampai urusan ini sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, katanya gitu. Tolonglah kita selesaikan baik-baik. Ya ini saya mau selesaikan baik-baik dengan cara ini, saya nggak perlu ketemu Anda, saya minta surat pernyataan. Akhirnya dia nggak mau, blunder terus. Setelah itu kita pergi ke Amerika waktu itu ya, saya dengan suami saya ke Amerika. Lalu si AHA ada telepon, tapi karena waktunya kita berbeda, pas kita pagi lihat ada miss call. Suami saya bilang, ini orang blunder, bingung mau ngomong apa juga, ya kan saya. Dia bilang, oke, kamu email aja, kamu mau apa? Kata suami saya gitu. Nah, lalu dia tuh email, si AHA ini email suami saya, bilang, hai Yuda, gitu saya artiin. Jadi dia bilang, mengenai komunikasi kita yang lalu, saya ingin masalah ini secara kekeluargaan, dan tolong kalau bisa ini yang menjembatani ini Bapak Idrus Marham, karena Bapak Idrus Marham itu mutual friend kita, itu AHA yang minta ke suami saya. Nah kebetulan Idrus Marham itu adalah udah seperti keluarga saya, karena waktu itu saya menikah sama suami saya, itu yang menjadi saksi kan Bapak Idrus Marham, karena kita udah keluarga kan gitu. Nah jadi suami saya bilang gini, hah, katanya, kamu nggak malu? Kita saksi nikahnya Abang Idrus. Masa kamu selingkuh sama ini orang, saksinya juga Abang Idrus? Lu gila ya, gimana harga diri gue, katanya gitu. Suami saya nggak mau. Terus suami saya bilang, oh saya nggak ada hubungan apa sama Idrus Marham, kata suami saya begitu. Enggak, kita selesaikan aja kekeluargaan itu adalah 4 orang, kata suami saya. Saya, kamu, istri saya, dan istri kamu, itu baru kekeluargaan. Kita ketemu berempat, suami saya bilang gitu loh. Kita ketemu berempat, panggil istri kamu, saya panggil istri saya, kita ketemu berempat. Terus dia blunder, dia nggak mau. Terus suami saya padahal bilang gini ke saya, sayang, kamu harus setuju dengan ini. Kita ketemu berempat, kamu minta maaf sama istrinya AHA, whatever kamu bilang. Enggak, soalnya saya kan ditanya sama suami saya, kenapa kamu bisa suka sama dia? Saya bilang, ya karena awalnya kita memang dekat, terus dekat itu saya juga iba sama beliau, karena beliau, si AHA ini sering cerita tentang tetangganya, tentang akhlak tetangganya, bagaimana kelakuannya, dan rumah tangganya yang tidak bahagia, yang begitulah. Jadi saya iba. Nah kata suami saya, itu urusan mereka. Mau dia tidak bahagia, mau istrinya akhlaknya tidak baik, ini itu, whatever. Tapi ini kesalahan kamu. Suami saya selalu bilang begitu. Ini kesalahan kamu. Kamu harus minta maaf sama istrinya, dan AHA harus minta maaf sama saya. Selesai. Begitu. Oke, kamu setuju? Kamu harus tanggung jawab loh, kata suami saya. Kamu harus tanggung jawab. Oke, saya setuju. Saya udah setuju. Oke, kita ketemu berempat. Kamu tanggung jawab atas dosa-dosa kamu.
itu tanggung jawab moral kamu sama Tuhan, tapi tanggung jawab kamu sama saya adalah kamu kasih penjelasan di depan saya dan istrinya Aha. Kamu berani, kata suami saya. Saya berani, aku bilang gitu. Tapi Aha tidak berani. Aha nggak berani. Lalu dia, ya pokoknya dia blunder lagi. Suami saya bilang, komunikasi sama kamu tuh sepertinya buang waktu. Oke, let's public judge you. Suami saya udah kesel gitu karena dia bilang, dia pikir saya aja yang perempuan. Maksudnya gini, suami saya bilang, kalau orang berselingkuh itu kan mau apapun alasannya tetap yang salah berdua. Yang tidak punya moral berdua, ya kan? Nah, sekarang kalian itu sudah tidak punya moral dua-duanya. Tapi kamu sebagai perempuan aja bertanggung jawab atas moral kamu, gitu. Ini orang pemimpin katanya wakil rakyat, kok udah nggak punya moral, tidak bertanggung jawab moral juga. Ini apa sih gitu orang? Ya oke lah, kita diamin dulu dia mau bagaimana. Lalu waktu itu saya pergi ke British Columbia waktu itu, ke Kanada sama suami sekitar 3 minggu apa 1 bulan. Setelah saya pulang dari British Columbia, suami saya kaget, dia dapat somasi dari si Aha. Ini yang buat suami saya marah besar sampai dia tunggu sampai kapanpun, sampai detik ini mau sampai kapanpun dia tunggu gitu loh. Jadi kalau dibilang kok ini udah lama, bukan udah lama, ini ditunggu-tunggu suami saya. Best momennya kapanpun itu suka-suka suami saya gitu loh. Kapan somasinya itu di tanggal berapa di somasinya? Somasinya itu 3 Oktober 2013. Dasarnya apa di somasinya? Dasarnya saya bacain boleh? Mungkin ada yang nama-nama yang tidak ada hubungannya jangan dibacakan ya, kalau ada nama yang tidak ada hubungannya ya. Oke. Oh iya. Jadi pengacaranya bilang pokoknya kami mengirimkan surat ini kepada Anda untuk kepentingan kenyamanan klien kami, Aha, yang telah Anda ganggu dan ancam katanya. Aneh dong, padahal tidak ada satupun bukti suami saya ganggu dan ancam. Di percakapan itu jelas banget suami saya tuh mintanya cuman itu. Cuman yang tadi yang saya tadi ceritain kan, bertemu minta maaf gitu ya, saling meminta. Enggak, pertamanya surat pernyataan bahwasanya itu tidak benar. Nah, lalu ketemu berempat, lalu pengacaranya bilang yang telah Anda ganggu dan ancam dan terus diganggu dan ancam. Kami dengan ini menghimbau untuk dengan segera dan secara permanen berhenti mengganggu dan mengancam klien kami, katanya gitu. Terus Anda terus-menerus menghubungi klien kami dan juga menulis surat kepada Partai Golkar pada saat itu. Padahal yang menghubungi duluan itu Aha, suami saya nggak pernah menghubungi Aha loh. Yang nelpon kan Aha. Nah, terus dia bilang, kami yakin bahwa Anda sebagai orang dewasa dan seorang berpendidikan tinggi PhD, Anda sendiri yakin bahwa pesan sebuah salinan itu yang dilampirkan itu memang itu nomor handphone beliau. Pengacaranya mengakui bahwa yang mengancam itu nomor handphone beliau. Ini ada ditulis nomornya kan di sini. Dan tidak dibuat klien kami, katanya, tapi bukan klien kami yang membuat, walaupun itu dikirim melalui handphone klien kami, gitu. Jadi dia mengakui bahwasannya itu memang nomor handphone kliennya dia, si Aha, tapi yang nulis bukan Aha. Nah, suami saya kan jadi bingung. Ini kok apa sih gitu? Apa yang terjadi antara istri Anda dan istri klien kami hanya sebuah pertengkaran kecil. Berarti kan dia mengakui bahwasannya ada pertengkaran. Dia bilangnya di surat aslinya in English kan, pakai bahasa Inggris, dia bilang cat fight. Kalau cat fight itu kan menurut saya ribut kucing, ya. Kalau ribut kucing itu kan dua belah pihak mengeong-ngeong kan. Sementara saya satu pun tidak jawab, satu kata pun tidak. Berarti kalau yang ngeong satu kucing itu apa? Kan saya merasa tidak ada pertengkaran, saya tidak pernah melayani pertengkaran itu gitu. Terus apa yang terjadi pada istri Anda dan klien kami hanya sebuah pertengkaran kecil, sebuah peristiwa ketidaksepakatan atau perbedaan tanpa arti dan upaya untuk menimbulkan luka tanpa suatu kemampuan yang nyata untuk melakukannya.
Mungkin maksudnya ya ancaman-ancaman itu cuma ngomong aja lah, nggak mungkin nyata. Kita mana tahu sekarang anak bunuh bapak juga ada, bapak bunuh anak juga ada, bener nggak? Kan itu, iya kan? Jadi suami saya itu cemas, tapi suami saya agak bingung dengan ini surat, kok saya disomasi gitu. Nah, Terus setelah itu terakhir apa dia yang bilang, dilakukan setelah ada somasi itu? iya. Nah, terus yang terakhir ini kata-katanya, kami percaya Anda akan mematuhi himbauan ini. Kami akan menganggap setiap ketidakpatuhan dan setiap upaya terus-menerus membesar-besarkan masalah itu oleh Anda sebagai bukti bahwa Anda mempunyai agenda lain selain kenyamanan dan keselamatan istri Anda. Jadi pengacaranya ini menuduh suami saya punya agenda lain. Pernyataan Anda, biarlah publik yang menilai Anda, itu telah memberikan bukti mengenai niat Anda untuk memeras klien kami. Berarti di somasi ini dituduh suami saya memeras. Bayangkan, suami saya marah banget. Lalu ini surat somasi ini sama suami saya dikirimkan beserta ancaman-ancamannya juga ke Badan Kehormatan DPR. Jadi suami saya semakin berang. Kapan itu dikirimnya ke BKD? Akhir 2013 November. Okay. Jadi apa dia kirim. Apa responnya? Tidak ada respon sampai sekarang. Tidak ada respon. Terus saya bilang sama suami saya waktu itu, tolong dong udah jangan dipanjang-panjangin. Lagi pula kan kita jauh. Untuk pergi ke Indonesia, lapor sana, lapor sini, buang waktu. Satu, buang waktu. Kedua, kan saya udah minta ampun. Pada saat suami saya marah itu kan berbulan-bulan itu suami saya tuh marah. Saya tuh jadi ditekan sana sini, Mas. Jadi di sini saya diancam, di pihak saya diancam, di pihak suami saya tuh benar-benar dipush untuk lu lawan ya. Kalau lu nggak selalu lawan, sampai saya tuh kayak nangis terus gitu. Saya bilang sama suami saya, kalau memang kamu nggak bisa maafin, kita cerai aja, kita pisah. Karena saya salah, saya dosa, tapi udah tolong dong, mau dimaafin apa enggak? Kalau enggak mau dimaafin, kita pisah. Saya sampai ngomong gitu, Mas Hersu. Setelah itu saya bilang, mungkin ya menurut saya si AHA juga sudah banyak kena sanksi sosial, saya bilang di mana-mana. Jadi kalau kamu mau dendam misalnya karena saya dipermaluin, mungkin dia juga sudah banyak dipermalukan. Udah kena sanksi sosial. Tolong tutup ini semua demi saya. Bukannya saya belain AHA. Suami saya kan selalu bilang, lu belain dia ya gitu. Saya nggak belain dia, tapi saya mau menutup aib saya. Tolong banget saya bilang gitu. Nah akhirnya kita mencoba untuk berdamai berdua dan suami saya bilang, ya mungkin namanya orang menikah, kalaupun ada yang salah ya, salah satu salah besar atau salah kecil atau ada orang ketiga, pasti ini kesalahan kedua belah pihak. Oke, kita introspeksi diri. Mungkin karena kita masih berdua, masih sepi, apa-apa jadi ribut. Akhirnya saya 2014 awal saya coba bayi tabung. 2015 saya punya anak. Nah itu saya udah lupa. Suami saya juga lupa dengan itulah bodo amat kita urusan kayak gitu. And then kan saya 2016 itu masih suka main pet ini loh, yang tadi media sosial pet itu ya. Yang tadi media sosial saya main itu kan, kalau kita punya teman yang sama, mutual friend, setiap teman kita post foto di wallnya gitu. Jadi si tetangganya si AHA ini circle-nya sama dengan circle saya pertemanannya. Jadi mutual friend kita tuh banyak karena kita di circle yang sama. Jadi ada teman saya, dia ngepost foto nih. Dia bilang, shopping aja yuk biar sehat, dengan foto dia gitu. Terus saya komen, ikut mau sehat juga. Nah saya ini udah punya bayi loh, udah 2016, bayi saya udah 1 tahun lebih gitu. Terus si orang ini terus dia menyulut, dia panggilin semua teman saya, dia bilang, ikut belanja ya, ada yang aku tunggu selalu nih, belanja bareng yuk, beli setrum katanya gitu. Jadi dia terus mengintimidasi saya lewat media sosial. Dia walaupun nggak nge-tag saya, tapi dia mendorong opini untuk orang itu mau nyiksa saya gitu loh. Itu dari 2016 terus tuh.
saya udah sabar, saya diam. Terus tapi sahabat saya ini, teman saya ini nggak peduliin, tetap, ya Cipa sehat dong, biar shopping. Pokoknya mereka baik-baik sama saya kan, teman-teman saya. Terus dia balas lagi. Jadi saya dari 2016 pun masih diancam-ancam, tapi tidak direct message. Ancamannya tuh lewat serang opini gitu loh, menyerang opini-opini gitu. Udah gitu saya udah sabar. Ternyata pas 2017 tuh saya dengar rumor kalau katanya tuh anak diem kan, katanya nggak berani karena udah terima suap, bilangin saya. Si Y nih yang bilang secara verbal kemana-mana, saya dengar banyak. Inisialnya ada yang sebut temannya, ada E, ada dokter. Saya tahu bahwasanya katanya itu si Riva diem, nggak berani ngelawan saya karena dia sudah memeras. Bahkan ada yang sebut saya udah memeras 5M. Emosi nggak? Saya emosi lagi. Jadi udah saya lupa, saya disulut emosinya. Saya bilang ke suami saya makin meradang. Terus tapi kan kita tidak bisa serta-merta membalas dengan maaf, dengan juga seperti yang attitude yang dia punya kan, gitu kan. Attitude orang kan berbeda ya. Saya nggak mau attitude saya juga seperti dia. Jadi saya gimana ya caranya untuk ini jahat banget kok dibilang kita diem karena kita memeras. Ini sesuai dengan somasinya pada saat itu kan. Diingat suami saya. Jadi suami saya ingat lagi. Oh dia bilang karena saya mau memeras. Ternyata dia buat rumor seperti itu. 2018 terus saya bayi tabung lagi, bayi yang kedua ya 2019. Terus saya punya, kan kalau bayi tabung itu memang agak susah ya, maksudnya saya memang nggak bisa pergi kemana-mana dulu gitu, berproses dulu. Lalu COVID waktu itu Mas, 2019 kan mulai COVID, anak saya lahir 2020, dan rumor itu terus berkembang. Ternyata ada sahabat saya udah seperti keluarga saya tanya ke saya baru 5 bulan yang lalu tanya, Riva, sebenarnya emang benar kamu pernah memeras, maksudnya pernah menerima suap gitu kan, atau pernah memeras? Saya kaget, emang dibilang begitu ya? Iya. Jadi disebut namanya si J, tahu katanya saya pernah memeras, bahkan tahu saya nominalnya berapa. Terus ada lagi namanya si H gitu kan, teman-temannya si tetangganya si AH ini yang bilang, yang merumorkan itu. Baru saya pikir wah berarti harga diri saya sudah diinjak-injak. Itu karena saya diam gitu loh. Ternyata saya diam ini dipakai sama mereka untuk menginjak-injak saya. Oke. Setelah itu di media sosial saya tuh mulai diserang. Banyak foto-foto saya tuh yang diintimidasi, yang dibilang wah ini simpenan ini lo takut ya katanya karena lo udah meres ini. Diserang selama baru 5-4 bulan ini dengan rumor itu juga. Jadi emosi saya tuh nyulut, dan emosi suami saya suami saya tuh jadi dendam dia timbul lagi gitu loh. Begitu timbul lagi, dia susunlah semua ini, langkah ini. Jadi langkah ini tuh disusun dari 4 bulan yang lalu untuk saya kesini sekarang. Ya, jadi itu akumulasi tadi dan kemudian muncul sekarang. Jadi kesannya, karena bagaimanapun juga orang kan ini beliau itu ketua umum partai, terus kemudian menteri itu. Jadi apalagi menjelang pilpres, orang kan kemudian menduga-duga ini ada agenda apa, ada gitu loh. Iya, pasti. Ya, oke. Nah, gimana jawaban Anda soal itu, bahwa kemungkinan Anda dimanfaatkan oleh orang lain atau Anda sendiri juga ada agenda seperti itu? Nah itu seperti yang saya jawab, proses perjuangan saya itu udah panjang gitu. Jadi proses perjuangan sudah panjang. Juga tadi ditambah seperti saya bilang dari 2019 saya bayi tabung, terus mau COVID, saya mau kesini dari Lebaran juga belum bisa karena karantinanya panjang. Saya punya bayi. Orang kan nggak tahu perjuangan saya yang setiap hari. Oke. Gitu. Oke, jadi sekarang setelah Anda melaporkan ke polisi, Katib katanya diminta kurang lengkap ya, kemudian Anda melapor ke Komnas HAM, apakah ada intimidasi lagi terhadap Anda? Belum ada, tapi saya merasa gini, kalau
namanya rakyat Indonesia kan kalau mau melaporkan kejahatan udah pasti mikirnya polisi gitu kan. Ya, makanya suami saya lapor ke polisi ini semuanya, dan ini pasalnya masih bisa karena kan kalau ancaman kriminal itu lewat WhatsApp ya, media elektronik, UT apa? ITE, Undang-Undang ya itu kan elektronik ya. Ya, itu kan hukumannya maksimal 4 tahun ya. Ya. Nah, maksimal 4 tahun. Dan undang-undangnya itu untuk hukuman di atas 3 tahun itu kan waktu daluarsanya 12 tahun. Oke. Jadi ya kan? Jadi dicek suami saya, ini masih masuk. Go, kamu pergi untuk memperjuangkan harga diri saya yang udah diinjek-injek sama orang ini. Oh, jadi now or never gitu. Jadi ini atas Anda pergi ini, laporan ini atas blessing dari suami Anda ya? Super blessing, dan satu blessing, dan bukan cuma blessing, sebenarnya seperti penekanan yang gini, kalau lu nggak berani berarti lu mau harga diri gue hancur selamanya. Oke. Mbak Rifa, Anda kan tahu posisi beliau sebagai seorang pejabat publik, ketua partai dan sebagainya. Anda apakah tidak ada tahu risikonya dari laporan Anda ini, dan apakah Anda bisa mempertanggungjawabkan semua yang Anda laporkan ini tadi? Bisa saya pertanggungjawabkan karena saya punya buktinya. Saya juga punya rekaman suara beliau sama suami saya. Jadi maksudnya gini, lu klarifikasi aja sesuai dengan yang lu omongin ke suami saya, jangan dibolak-balik. Cuman itu kita mau. Jadi dia kan klarifikasi ke suami saya mau kekeluargaan ini, tapi kok di sini malah suami saya minta kekeluargaan, mau berempat, malah dibilang ada agenda memeras. Jadi itu yang buat suami saya, lu tanggung jawab loh dengan tuduhan-tuduhan yang Anda lontarkan ke saya. Jadi suami saya tuh menunggu untuk dia tuh tanggung jawab dengan hal yang dia buat sendiri gitu loh, Mas. Oke. Anda siap untuk dikonfrontasi ini kalau memungkinkan dengan beliau ataupun dengan istri beliau yang Anda sebut sebagai tetangga tadi? Ya, siap. Tapi kan saya udah punya tim kuasa hukum, saya sudah lewat jalur hukum, ada kuasa hukum saya, ya nanti lewat mereka. Nah ini kan ada konsekuensinya ya, melaporkan ini Anda kemungkinan Anda juga akan dilaporkan balik kalau Anda dianggap mencemarkan nama baik. Karena bagaimana ini kan begitu laporan ini muncul ke permukaan sebelum kemudian itu dinyatakan salah, itu kan beliau sudah mendapat hukuman sanksi sosial, dan bagi seorang pejabat publik itu kan berat banget sanksi sosial semacam itu. Iya, saya tahu, saya siap. Tapi gini loh, Mas Hersu ya. Namanya orang mau melaporkan itu kan harus dengan bukti-bukti, ya kan? Kalau bukti-bukti tidak lengkap nanti dibilang tidak lengkap, Anda tidak bisa melaporkan, begitu kan? Tapi setelah bukti-bukti lengkap dibilang pencemaran nama baik. Terus keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia apa dong? Ya kan? Oke, jadi bingung. Nah, jadi target Anda apa nih sebenarnya dengan pelaporan ini? Apakah Anda masih membuka pintu pintu damai seperti yang semula Anda seperti semula suami Anda inginkan juga? Kalau pintu damai kan itu permintaan 8 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang saya ya memang bawanya ke jalur hukum dengan semua bukti-bukti yang ada. Jadi kalau dibilang saya mau juga mencemarkan nama baik, ya saya bingung. Saya kalau membawa ke jalur hukum tidak punya bukti, namanya orang bodoh dong. Jadi kalau ada bukti dibilang pencemaran nama baik, ya kita serahkan saja nanti ke penyidik. Oke, jadi ini sekali lagi saya tanyakan kepada Anda bahwa Anda tahu konsekuensi dari laporan Anda ini ya, bahwa kemudian sangat tahu. Ya, oke. Nah, review sedikit ya, karena tadi melompat saya membaca. Jadi ini sebenarnya pertemuan itu pada tahun 2012 ya. Anda mulai kenal itu ya dengan beliau ya. Oke, tapi itu sebenarnya hubungan itu karena Anda banyak tinggal di Jepang. Jadi ketika ketemunya ketika Anda ke Jakarta, atau beliau juga pernah ke Jepang? Atau beliau pernah ke Jepang? Enggak, ketemunya setiap kalau saya ke Jakarta. Jadi sebelum saya ketemu sama beliau pun, saya memang setiap bulan pasti ke Jakarta. Saya punya bisnis saya, dia teman-teman di Jakarta tahu saya bisnis apa. Jadi memang dari 2012 awal saya tiap bulan ke Jakarta. Jadi memang saya ke Jakarta terus. Bahkan sampai saya mendapat teror pun, saya memang harus ke Jakarta terus. Makanya saya takut. Oke. Mbak, ini banyak orang bertanya kepada saya lewat, kalau Anda lihat komen-komennya itu, Anda itu berhijab sejak kapan ya?
sejak saya punya anak 2000 saya lahir anaknya 2015, terus saya berhijab 2017, anak saya mulai belajar ngaji, bisa ngomong, saya mulai pakai hijab karena saya pikir kan saya tinggalnya di negara yang minoritas ya. Terus anak saya waktu itu sekolah di international school. Dia tidak pernah ngelihat orang yang pakai kerudung. Jadi saya ajarin agama pun saya pikir gini, kalau saya sholat, saya ngaji, saya puasa, kan nggak setiap hari anak saya lihat gitu. Tapi kalau saya pakai kerudung, kan dia udah pasti tahu mami kita muslim. Jadi saya ngajarin anak saya untuk tauhidnya itu saya ajarin, ini tuh harga mati, kamu tuh kita tuh muslim, biar dia itu gini loh Mas. Jadi saya kan di sekolahnya nggak ada pelajaran agama. Jadi dia harus tahu dulu backgroundnya nih mami muslim. Jadi saya memang setelah punya anak itu saya mencoba belajar terus untuk bertaubat, belajar agama biar anak saya itu tahu kalau kita itu muslim, kita harus belajar. Jadi 2017 awal saya mulai pakai. Oke, jadi pada waktu waktu berhubungan dengan beliau waktu itu intens itu belum pakai jilbab ya, Anda belum pakai? Belum. Oh oke, ini banyak yang kepo nih Mbak Rifa. Iya nggak apa. Oke, baik. Jadi apa sekarang pesan Anda kepada Pak H dan Bu YA ini? Pesannya, ya saya telah melaporkan Anda kepada pihak-pihak yang berwajib demi keselamatan jiwa saya. Dan satu lagi buat YA khusus ya, sebelum Anda menghina-hina saya, tolong pastikan akhlak Anda itu lebih baik daripada orang yang Anda hina. Karena saya tahu Anda bagaimana gitu. Jadi hati-hati gitu. Saya juga hati-hati sebenarnya, makanya ini sepertinya lama. Padahal lama ini bukan karena saya takut, tapi karena saya hati-hati. Oke, terima kasih Mbak Rifa atas perbincangannya. Oke, selamat lagi sampai kembali ke Jepang. Dan kasus ini akan siapa ya pengacara Anda ini ya? Di sini kantor pengacara apa yang Anda tunjuk? Iya ada, nanti saya jelaskan. Pokoknya sekarang ya tim saya ada, nanti ya setelah saya pulang ke Jepang, kalau memang saya kan memang tidak bisa hadir, nanti pasti tim kuasa saya pasti muncul.